Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di Matematika Peminatan kelas 10. Kemarin kita udah sampai membahas tentang sifat-sifat persamaan logaritma sampai dua sifat, sampai sifat B. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke sifat yang berikutnya, yang C. Yang ketiga, yang C atau yang ketiga, persamaan logaritmanya adalah yang berbentuk A log fx sama dengan B log fx. Kalian perhatikan di sini. Yang sama adalah bilangan logaritmanya, sedangkan bilangan pokok logaritmanya itu tidak sama. Terus bagaimana menyelesaikannya? Maka sifatnya adalah ketika kita memiliki persamaan yang bilangan pokok logaritmanya tidak sama, kemudian bilangan logaritmanya sama, maka bisa kita ambil sifatnya, yaitu fx sama dengan 1. Tentu dengan aturan seperti yang kemarin, A lebih besar dari 0, A tidak boleh sama dengan 1, kemudian yang bilangan pokok yang satunya juga sama, syaratnya B harus lebih dari 0 dan B tidak sama dengan 1. Tentu fx harus bernilai positif. Jadi yang perlu kalian ingat di sifat yang ketiga ini, ketika kalian dapatkan bilangan pokoknya berbeda tetapi bilangan logaritmanya sama. Contoh, perhatikan di sini. Kita lihat di situ ruas yang kiri bilangan pokoknya 3, sedang ruas yang kanan bilangan pokoknya 4. Tetapi di sini mempunyai kesamaan. Ya, ini sama. Nah, saya ganti dulu. Jadi 2x min 5 dan ruas kiri dan ruas kanan sama. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Maka fx-nya itu kita sama dengankan 1. Maka ini kita dapatkan melalui sifat yang ketiga. Berarti 2x min 5 sama dengan 1. Kemudian kita selesaikan seperti biasa. Maka min 5, negatif 5 kita pindah ke ruas kanan jadi positif. Maka ketemu 2x sama dengan 6. Hasilnya x sama dengan berapa? Iya, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi poinnya seperti itu untuk sifat yang ketiga. Kalian perhatikan besok di soal, ketika kalian mendapatkan persamaan logaritma, tinggal kalian cek pakai sifat yang mana, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga. Tentu kalian harus mengingat sifat-sifatnya. Lanjut ya, sifat yang keempat atau D. Nah, di sifat yang keempat ini bentuknya adalah, perhatikan, bilangan pokok logaritmanya adalah berbentuk fungsi, yaitu fx. Ruas kiri sama dengan ruas kanan. Bilangan pokoknya fx sama dengan fx. Tetapi bilangan logaritmanya berbeda, yang ruas kiri gx, yang ruas kanan hx. Ketika kalian menemukan yang seperti ini, maka bisa kita gunakan sifat yang keempat. Maka hasilnya apa? Kalau sama bilangan pokok logaritmanya, maka tinggal kita sama dengan kan, gx sama dengan hx, karena ini dan ini berbeda. Yang di sini paham? Tentu sifat-sifatnya juga harus terpenuhi. Fx lebih besar dari 0, gx lebih besar dari 0. Kemudian fx tidak boleh sama dengan 1. Kemudian kita masuk ke contoh. Tentukan imbalan penyelesaian dari persamaan logaritma x plus 1 log x kuadrat min 3 sama dengan x plus 1 log x plus 3. Kalian lihat di soal, oh ternyata bilangan
pokok logaritmanya antara yang kiri dan kanan sama, tetapi bilangan logaritmanya berbeda. Maka kita gunakan sifat yang keempat. Maka bagaimana hasilnya? Maka tinggal kita sama dengankan. Berarti x kuadrat min 3 ini sama dengan x plus 3. Hasilnya ini. Tentu dengan apa? Dengan syarat-syarat. Apa tadi? Fx-nya, bilangan pokoknya harus lebih dari 0. Ini syaratnya. Syarat yang kedua apa? X plus 1 tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini yang untuk mengecek. Maka tinggal kita operasikan. X kuadrat min 3 sama dengan X plus 3. Tentunya karena bentuknya adalah bentuk kuadrat, maka kita rubah ke persamaan bentuk kuadrat supaya bisa kita faktorkan. Maka tinggal kita pindah ruas ke kiri semua ya. Berarti x kuadrat min x min 6 sama dengan 0. Tentu kalian masih ingat memfaktorkan. Yang ditambahkan ketemunya negatif 1 dikalikan negatif 6. Berarti negatif 3 dikali 2. Tinggal kita selesaikan. Berarti x sama dengan 3, x min 3 sama dengan 0, maka ketemunya x sama dengan 3. Atau x plus 2 sama dengan 0, maka x sama dengan min 2. Kita dapatkan jawabannya ada 2. Yang pertama x sama dengan 3, yang kedua adalah x sama dengan min 2. Tinggal kita cek dengan syaratnya tadi. Yang pertama untuk x sama dengan 3, maka kita masukkan ke yang tadi ini syaratnya. Syaratnya apa tadi? Bahwa x plus 1 harus lebih dari 0 dan x plus 1 tidak boleh sama dengan 1. Kita masukkan. Untuk x sama dengan 3, berarti x plus 1 sama dengan x-nya ganti 3 ya, berarti 3 ditambah 1 sama dengan 4. 4 tentu lebih besar dari 0, maka terpenuhi ya. Kemudian ini yang pertama. Yang kedua, x plus 1 tidak boleh sama dengan 1. Tadi ketemunya 4, ya kan? 3 ditambah 1, 4. Maka 4 juga tidak sama dengan 1. Maka gimana? Maka ini memenuhi untuk x sama dengan 3. Kita cek yang kedua, x sama dengan min 2. Maka x plus 1 sama dengan min 2 plus 1. Min 2 ditambah 1 ketemunya? Iya, min 1. Min 1 itu kurang dari 0. Padahal syaratnya harus lebih dari 0. Maka tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya yang mana? Ya, cuma x-nya sama dengan 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3. Seperti itu. Ya, ketika ada beberapa pilihan maka kalian sandingkan dengan syarat-syaratnya. Oke ya, saya kira tinggal ntar masuk ke latihan supaya lebih jelas. Kemudian kita lanjutkan. Sifat yang terakhir, yang kelima. Misal di situ adalah bentuknya penjumlahan atau pengurangan yang berbentuk ya seperti bilangan berpangkat 2 atau bentuk kuadrat. Maka bentuknya bisa kita rubah ke dalam bentuk A dikali U kuadrat ditambah B dikali U ditambah C sama dengan 0. Kemudian menyelesaikannya menggunakan faktorisasi. Perhatikan di sini. U-nya adalah A log Fx. Dimisalkan di bawah ke bentuk seperti itu. Contohnya. Nah, perhatikan di sini. Maka
Karena bentuknya adalah bilangan pokoknya 3 yang ada logaritmanya, yang sini sudah dalam bentuk kuadrat, ini sudah dalam bentuk kuadrat, jadi kita biarkan. Nah, yang ini harusnya apa? Harusnya 3 log X. Ini kan juga 3 log X. Maka yang ini harus kita rubah menjadi apa? Menggunakan sifat logaritma, berarti ini pindah ke depan. Jadi 2 dikali 3 log X. Seperti itu. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Persamaannya bisa kita rubah menjadi bentuknya seperti ini. 3 log kuadrat X min 2 dikali 3 log X min 3 sama dengan 0. Nah, sekarang bisa kita misalkan 3 log X-nya menjadi U. Ya, kita misalkan ini. Maka yang ini bisa kita tuliskan menjadi 3 log X kuadrat. Kan gitu ya. Perhatikan bedanya, kuadratnya di logaritmanya. Ya, bedanya dengan yang ini di bilangan logaritmanya. Min 2 dikali 3 log X min 3 sama dengan 0. Tinggal kita ganti apa ini? 3 log X nya U ya. Jadi ini U kuadrat min 2U min 3 sama dengan 0. Ini kita selesaikan lagi memfaktorkan. Kalian harus betul-betul paham ya faktorkannya ya. Maka yang ditambahkan ketemunya negatif 2, kalau dikali negatif 3, berarti min 3 dan 1. Yang pertama U min 3 sama dengan 0, berarti U sama dengan 3. Yang ini berarti U sama dengan min 1. Ada yang masih bingung? Ya, ini dijabarkannya itu menjadi kayak gini. U min 3 sama dengan 0, berarti U sama dengan 3. Atau yang sini berarti U plus 1 sama dengan 0, berarti U sama dengan min 1. Gitu ya. Nah, kita dapatkan U nya 3 dan min 1. Apakah sudah selesai? Belum. Kita kembalikan ke pemisalannya yang tadi. Nah, tadi kan yang dipisahkan U sama dengan 3 log X. U nya kita masukkan. Yang pertama kita masukkan 3. Berarti 3 log X sama dengan 3. Ya apa enggak? Nah, 3 log X sama dengan 3 artinya 3 nya kita rubah ke persamaan ya. Saya tuliskan di sini biar jelas. Untuk yang pertama U sama dengan 3, maka tinggal kita masukkan 3 log X itu sama dengan 3. Ini ya, di pemisalan sama dengan U. Nah, untuk menyelesaikan bentuk persamaan seperti ini bagaimana? Yang depan, yang awal, ya apa enggak? Disamakan ke bentuk logaritma. Maka kita rubah ke dalam bentuk 3 log X. Yang sini 3 log berapa? Yang ketemunya 3. Iya, 3 log 3 pangkat 3. Ya apa enggak? Maka kalau sudah sama, kemarin gimana? Tinggal kita hilangkan logaritmanya. Ya apa enggak? Berarti tinggal X sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. Maka X nya sama dengan 27. Sedangkan untuk yang kedua, U nya min 1, maka kita masukkan 3 log X sama dengan min 1. Maka 3 log X sama dengan 3 pangkat 3 log 3 pangkat min 1 juga sama. Kan gitu. Nih. Maka
Hasilnya sama dengan tadi ya, berarti tinggal kita hapus saja. Ya, ini coret kayak gitu ya. Berarti ketemunya berapa? Ketemunya X sama dengan 3 pangkat min 1. 3 pangkat min 1 itu berarti berapa? Iya, 1/3. Maka nilai-nilai yang memenuhinya adalah X-nya adalah 1/3 dan 27. Seperti itu. Jadi penggunaan beberapa sifat-sifat penggunaan persamaan logaritma. Nah, di soal maka kalian harus betul-betul bisa membedakan yang mana soal yang menggunakan sifat yang pertama, kedua, ketiga, keempat atau kelima, bahkan bisa digunakan campuran di antara sifat-sifat tersebut. Saya kira kalian cermati, kemudian masuk ke latihan supaya lebih paham. Saya kira untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.